Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meraih penghargaan internasional yang sangat prestisius karena salah satu dosennya yaitu Bapak Wahyu Prasetyawan MA PhD memperoleh penghargaan internasional Masayoshi Ohira Memorial Prize yang ke-36 di Jepang. Bersama saya, Kepala Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita, di hadapan kita ada Pak Wahyu Prasetyawan MA PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Wahyu Prasetyawan MA PhD memperoleh penghargaan internasional yang luar biasa. Mari bersama kita coba mengambil inspirasi yang penuh motivasi baik bagi kalangan dosen, akademisi, dan juga mahasiswa. Bagaimana Pak Wahyu perasaannya memperoleh penghargaan internasional ini? Ya pasti senang ya, kan enggak. Penghargaan ini kan tidak diharapkan, bukan tujuannya ya. Waktu menulis buku, menerbitkan ini nggak pernah kepikir bahwa di kemudian hari itu mendapatkan penghargaan seperti yang sekarang. Jadi ya sebenarnya surprise ya, tapi surprise yang baik. Agar bisa menjadi inspirasi dan motivasi terutama bagi kalangan akademisi. Sebenarnya penghargaan Masayoshi Ohira Memorial Prize ini apa sebenarnya Pak? Jadi begini, di Jepang itu ada yayasan yang namanya Masayoshi Ohira Memorial Foundation. Itu semacam lembaga non-profit organization. Lembaga ini didirikan oleh seseorang yang namanya Masayoshi Ohira. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Jepang di tahun 1978. Setelah wafatnya beliau itu, yayasan ini didirikan. Yang penting dari Perdana Menteri Ohira atau Prime Minister Ohira itu adalah menjaga Jepang, hubungan baik antara Jepang dengan negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Jadi memang dia punya concern ya soal negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Penghargaan ini memang diberikan khusus untuk buku-buku ya, terutama yang diterbitkan untuk bidang ilmu sosial, banyak bidangnya, yang bisa membantu terutama orang di Jepang dan juga masyarakat di tempat lain untuk memahami secara sosial apa yang terjadi di wilayah Asia Pasifik. Nah, dan Indonesia dan Jepang kan masuk wilayah Asia Pasifik. Prosesnya bagaimana nih Pak Wahyu sehingga bisa memperoleh penghargaan seperti ini dan bisa terpilih, dan tidak banyak orang yang mendapat penghargaan internasional sangat prestisius seperti ini. Prosesnya? Jadi prosesnya sebenarnya memang harus ada yang mencalonkan ya. Jadi saya ceritakan gini aja, buku saya itu kan terbit tahun 2018 bulan September, buku yang network gitu ya, terbit tahun 2018 September, diterbitkan oleh Kyoto University bekerja sama dengan National University of Singapore, jadi itu joint publication. Kemudian pada pertengahan 2019 kalau nggak salah ya, itu dari pihak penerbit dari Kyoto University itu meminta CV. Saya tanya ini kenapa saya diminta CV ya, saya bilang. Iya.
Terus saya dikasih tahu akan dicalonkan untuk menerima untuk ikut dicalonkan gitu dari penerbit di Kyoto untuk dicalonkan untuk Masayoshi Ohira Memorial Prize itu. Ya saya kasih aja kan dicalonkan kan belum tentu menang gitu kan. Iya. Itu prosesnya lama banget, saya nunggu nggak ada kabarnya. Saya sempat bilang sama istri saya, mungkin saya nggak kepilih nih, kali kalah di tengah jalan gitu ya, kalah dalam seleksi, karena kan banyak sekali buku yang lebih bagus dari buku saya mungkin ya, dan buku yang diterbitkan di Jepang kan jauh lebih banyak daripada kita ya, baik dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Inggris, sana kan produksinya banyak. Nah kemudian sekitar bulan Januari, pertengahan Januari kalau nggak salah ya sekitar Januari itu sudah dikirim email. Isinya itu emailnya dalam bahasa Jepang ya. Isinya saya waktu itu saya bacanya sekilas, aduh ini jangan-jangan surat pemberitahuan kalau saya nggak kepilih gitu ya. Tapi saya perhatikan lagi karena bahasa Jepang saya juga nggak bagus-bagus banget. Saya perhatikan pelan-pelan lagi gitu. Saya cek, kemudian juga saya tanya anak saya yang kebetulan bisa bahasa Jepang lebih baik dari saya. Ini isinya benar nggak sih kalau ditunjuk gitu ya, dapat penghargaannya, bener Pak gitu ya. Saya kan seneng gitu. Ya jadi yang bilang ya alhamdulillah, saya bilang, terus saya harus membalas kan surat itu. Jadi saya surat itu dikirimkan melalui email oleh sekretaris dari yayasan, namanya Pak Norihisa Uno. Dia ngasih tahu itu. Suratnya adalah penawaran sebetulnya. Saya bersedia nggak kalau bukunya itu dikasih hadiah gitu. Saya masa sih menolak gitu ya. Jadi saya bilang ya oke, saya dengan senang hati menerima ya. Kemudian kita mulai berkirim surat karena ada beberapa informasi yang mereka butuhkan mengenai CV saya, bukunya tuh lebih detail lagi kira-kira untuk saya harus bikin summary buku saya sebanyak 3 halaman ya, supaya mereka bisa taruh sebagai laporan dalam kepada yayasan. Jadi kira-kira prosesnya sih ada yang mencalonkan, dan yang mencalonkan itu tentu saja penerbitnya. Saya sendiri sama sekali nggak terlibat. Saya sama nggak terlibat. Nah kira begitu. Nah, mendapat penghargaan yang prestisius seperti ini, itu pasti ada fokus dari penilai yang menentukan kemudian Pak Wahyu ini memperoleh penghargaan. Jadi isi buku itu sebenarnya apa sehingga ini bisa menarik para juri menetapkan Pak Wahyu mendapatkan penghargaan seperti ini? Saya nggak pernah dikasih tahu ya oleh juri keputusannya apa. Jadi kira-kira begitu. Saya kan belajar ekonomi politik ya, jadi persisian antara ekonomi dan politik, bukan political scientist, bukan in between gitu jadinya. Jadi saya bisa jadi ekonom, bisa jadi political scientist. Nah, tools atau alat analisis yang tersedia itu sebenarnya cukup banyak. Tapi sekitar tahun 90-an, tahun 2000-an itu ada alat penelitian baru yang namanya networking. Sebetulnya ini muncul karena saya kebingungan aja waktu saya menulis buku, ada banyak data, bagaimana kan saya harus memahami. Kemudian saya pikir ada baiknya juga saya mempelajari network gitu ya, untuk bisa memahami apa yang terjadi. Buku saya ini kan bercerita tentang konflik sebetulnya, konflik sumber daya alam yang ada di Indonesia, di Kalimantan Timur, di Riau, dan di Sumatera Barat. Kasusnya ini terjadi ketika Indonesia memasuki masa transisi. Kenapa akhirnya tahunnya kan 98, tahun 2000? Karena itu masa transisi yang paling penting menurut saya untuk memahami ekonomi politik yang terjadi hari ini. Jadi saya lihat kenapa kasus-kasus itu bisa bertahan cukup lama. Ada yang bertahan cukup lama, ada yang tidak. Saya lihat pola yang umum itu mereka memiliki jejaring gitu ya. Orang-orang yang berkonflik itu memiliki jejaring yang cukup kuat. Nah, mungkin juga ini yang menjadi pertimbangan ya. Saya nggak pernah tahu itu, tapi saya pikir memasukkan sesuatu yang berasal dari ilmu, sebetulnya network itu dari ilmu sosiologi ya, dan antropologi juga. Cuman itu udah lama sekali nggak dibahas. Dalam ilmu politik juga nggak banyak orang yang membahas ini. Tapi di ilmu fisika, terutama yang belajar kompleks sistem, itu menjadi sesuatu yang sangat baru gitu ya. Jadi saya adalah membawa pemahaman dalam ilmu
network science itu disebutnya untuk memahami fenomena sosial, dan kemudian saya berusaha mencari ada nggak sih sebetulnya orang di political scientist atau di ekonomi yang menekuni ilmu atau menggunakan pendekatan atau paradigma network. Ternyata ada. Jadi agak sebetulnya pendekatannya agak relatif baru ya. Dalam pengertian nggak banyak orang yang menggunakan itu, atau justru menariknya mungkin karena ini pinggiran gitu ya. Pinggiran ya. Pendekatan yang nggak mainstream, tapi bisa digunakan untuk memahami satu peristiwa ekonomi politik. Itu sih dugaan saya aja ya, saya nggak pernah tahu sesungguhnya karena mereka punya judgement sendiri. Panelnya itu terdiri dari 5 orang profesor yang sangat mumpuni di Jepang dalam bidang ilmu sosial dan wilayah-wilayah di Asia Pasifik. Untuk prestasi yang luar biasa ini, bagaimana dukungan dari keluarga nih Pak Wahyu? Yang pasti banyak ya, karena saya nulis buku ini cukup lama sebetulnya. Gimana ya mulainya? Pertama yang pasti saya harus dedikasikan waktu cukup banyak untuk mulai menulis, terus kemudian berkomunikasi dengan editor, karena Anda harus ada editornya. Begitu sudah mulai diterima, itu ada proses editing. Proses editingnya itu lumayan lama, itu 1 tahun. Jadi itu memang banyak ngambil waktu, misalnya saya harus didukung, terutama kalau hari Sabtu Minggu kan harus nulis ya, memperbaiki. Kan saya nggak bisa ngantar mereka jalan-jalan tuh kondisi normal. Jadi saya harus nulis dulu. Jadi ya keluarga itu sangat membantu, terutama dukungan dari istri ya, karena menulis buku itu selain capek juga kan makan hati. Apa yang saya mau itu belum tentu diterima oleh editornya gitu. Jadi kita harus banyak bernegosiasi lah. Dan ini juga banyak makan waktu. Jadi memang waktu saya praktis agak berkurang 2 tahun dalam proses penerbitan buku ini, karena ya memang harus didedikasikan ya. Hampir-hampir saya nggak bisa nulis paper, selain buku saya nggak bisa nulis paper. Biasanya kan saya nulis paper ya. Waktu menulis buku ini hampir nggak bisa nulis paper ya. Jadi memang ya lumayan berat juga sih, dan itu saya berterima kasih ya kepada istri saya, anak-anak saya yang menemani nulis ini ya. Di 3 kota tuh saya nulis kan. Iya. Terutama di 2 kota ya, di Tokyo dan di Jakarta, karena saya butuh waktu yang nggak diganggu kan. Jadi saya dapat beasiswa gitu, fellowship 3 bulan di Tokyo untuk menyelesaikan draftnya. Kemudian setelah draftnya selesai, masuk ke penerbit. Nah itu diedit lagi lama. Dan ini banyak dibantu lah oleh istri. Secara emosi, karena kan kadang-kadang down juga. Iya pasti. Jadi ya banyak dibantu lah secara emosional oleh keluarga. Itu udah pasti. Untuk sampai pada prestasi ini kan perjuangannya itu luar biasa. Apa kata-kata motivasi yang bisa menginspirasi dosen, mahasiswa dan kalangan akademisi ini Pak Wahyu? Ya nomor 1 sih kalau bahasa Jepang itu ya gambarimasu gitu ya. Jangan putus asa, semangat terus. Orang Jepang tuh kalau lagi dalam perusahaan gini, kalau misalnya ada mahasiswa saya putus asa, saya bilang gambate kudasai, saya bilang itu artinya apa? Semangat, jangan putus asa gitu. Kemudian kedua, waktu menulis ini kadang-kadang kita nggak punya imajinasi. Jadi perlu juga imajinasi itu, jangan terlalu terpaku dengan apa yang dibaca, tapi keluarlah dari bacaan-bacaan itu, kemudian sedikit berimajinasi untuk melihat masalah yang kita lihat, data yang kita lihat, untuk mencari sesuatu yang cukup baru gitu kan. Kalau nulis buku itu kan yang ditawarkan sesuatu yang baru kan. Saya rasa sih itu aja 2 ya. Jadi jangan putus asa, jangan gampang putus asa, semangat gitu ya. Gambarimasu gitu kalau bahasa Jepangnya. Kedua harus punya imajinasi. Itu aja saya rasa. Sebagai apresiasi secara akademis, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi akan memberikan sertifikat kepada Pak Wahyu Prasetyawan MA PhD. Namun sebelum memberikan sertifikat,
Pak Dekan akan memberikan ucapan apresiasi kepada Pak Wahyu. Kita panggil Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Suparto PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kawan-kawan semuanya, sudah kita nikmati wawancara yang sangat bernas, berisi tentang pengalaman Pak Wahyu Setiawan, PhD, salah seorang dosen kita, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang memperoleh satu penghargaan internasional Masayoshi Ohira Memorial Prize, suatu penghargaan yang sangat bergengsi di Jepang, yang memberi penghargaan bagi para intelektual dunia yang mampu mengejawantahkan daya pikirnya dalam sebuah karya buku-buku ilmu sosial, dan satu buku beliau terpilih menjadi buku terbaik, yaitu Network Business and Politics in Decentralizing Indonesia 1998 to 2004. Mungkin kawan-kawan belum baca. Atas nama fakultas saya ucapkan selamat Pak Wahyu. Terima kasih. Ini merupakan satu yang sangat inspiring, bukan untuk teman-teman dosen, bukan hanya untuk dosen, juga untuk mahasiswa. Punya inspirasi, punya cita-cita, punya mimpi ke depan. Tadi dua kata kunci yang kita catat bersama, yaitu jangan berputus asa dan punya imajinasi. Ternyata dua kata kunci ini yang kemudian mampu mendorong semangat Pak Wahyu, dosen kita tercinta, terbanggakan ya, untuk meraih satu penghargaan internasional yang sama-sama kita banggakan, dan tidak semua orang ya yang mendapatkannya. Oleh karena itu atas nama fakultas Pak Wahyu, kami ucapkan terima kasih, dan sekedar apresiasi aja nih Pak Wahyu. Kalau dibandingkan dengan Masayoshi Ohira International Prize, Pak, belum apa-apa. Tetapi minimal momentum terbaik sebagai motivasi kami, dan tentu membawa nama harum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya, dan Indonesia terutama. Saya ucapkan terima kasih sambil menyerahkan ini Pak Wahyu, monggo diterima. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih ya. Pemirsa, demikian bincang inspirasi yang penuh dengan motivasi bersama dengan peraih penghargaan internasional Masayoshi Ohira Memorial Prize, Bapak Wahyu, dan didampingi Bapak Dekan. Semoga bincang ini memberi inspirasi dan juga motivasi bagi mahasiswa, dosen, kalangan akademisi Indonesia dan juga dunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.